Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali melalui Satu Hati, Sapaan Tuhan tiap pagi dari GKJ Condong Catur edisi Kamis 10 Agustus tahun 2023. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Bapa atas berkat karunia Tuhan di sepanjang kehidupan kami hingga hari ini. Saat ini sebelum memulai aktivitas kami akan membaca dan merenungkan sebagian kecil dari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat memahami firman-Mu. Demikian pula kiranya Bapa mampukan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, renungan kita pagi ini diberi subtema semakin dewasa. Sedangkan ayat yang mendasari diambil dari Kolose 3 ayat 16 dan 17 yang akan dibacakan oleh Alea, Jemaat Praremaja GKJ Condong Catur. Silakan Alea. Bacaan kitab suci pada pagi hari ini diambil dari Kolose 3 ayatnya yang ke-16 sampai 17. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan pujian-pujian dan nyanyian-nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Alea, Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika masih kanak-kanak, seseorang masih perlu dibantu orang lain untuk melakukan segala sesuatu. Mereka butuh dilatih dan diajari untuk berjalan, berkata-kata, dan untuk bersikap yang baik kepada orang lain. Singkatnya, mereka masih belum bisa mandiri dan masih butuh bantuan orang lain. Ketika beranjak remaja, seseorang sudah bisa melakukan beberapa hal tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, sebenarnya mereka belum bisa sepenuhnya mandiri. Pada usia ini seorang remaja sering menuntut untuk dipahami orang lain. Mereka belum dapat memikirkan masa depan mereka dan seringkali belum dapat bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Ketika dewasa dan bahkan menjadi orang tua, seseorang akan semakin bisa bertanggung jawab atas pilihan hidupnya. Mereka menjadi lebih dapat menghargai orang lain, dan seterusnya dan seterusnya. Singkat kata, setiap orang akan mengalami pertumbuhan fisik dan karakter sesuai perkembangan usia mereka. Lalu bagaimana dengan pertumbuhan rohani seseorang? Kitab Kolose khususnya pasal 3 ayat 1 sampai 17 memuat bagaimana seharusnya perilaku pribadi orang-orang yang percaya kepada Kristus. Lebih khusus lagi, kitab Kolose 3 ayat 10 sampai 17 berisi tentang nasihat bagaimana orang-orang percaya mengenakan manusia baru di dalam Kristus. Realitas Kristus yang hidup di dalam kita harus tampak dalam perilaku kita sebagai pengikut Kristus. Kita harus makin serupa dengan Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sering menemui seseorang yang sangat halus dan sopan ketika berbicara,
dan bersikap. Sebaliknya kita juga sering menemui orang yang bersikap kasar dan mudah mengeluarkan kata-kata yang tidak mengenakan, yang seringkali menyakitkan hati orang lain. Tentu kita sepakat bahwa ada faktor-faktor yang membuat dan mempengaruhi sikap seseorang yang terungkap dalam kata-kata yang mereka ucapkan. Faktor-faktor itu antara lain adalah faktor keluarga, lingkungan pergaulan, situasi yang tertentu, bahkan seringkali faktor superioritas, yaitu ketika seseorang berada pada posisi yang lebih tinggi atau lebih kaya atau lebih pandai dari orang lain. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih, selain faktor-faktor eksternal tersebut, kita tentu sepakat bahwa tanggapan seseorang terhadap suatu peristiwa, baik melalui ucapan dan sikap atau perilaku, menunjukkan kualitas karakter seseorang yang sesungguhnya. Melalui ayat yang kita baca tadi, Paulus sedang mengajarkan kepada kita untuk menanggapi setiap persoalan dengan cara pandang positif, cara pandang yang lebih dewasa. Kita diajarkan untuk memakai belas kasih, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Maka ketika seseorang melakukan kesalahan kepada kita, daripada kita mendendam, lebih baik kita mengampuni orang tersebut. Dendam yang kita simpan dalam hati akan menjadi luka batin dan kepahitan yang akan menyakitkan dalam hidup kita. Kita harus mengampuni karena pengampunan yang sudah lebih dulu kita terima dari Tuhan. Paulus juga mengajarkan kepada kita untuk membuang segala bentuk kemarahan, geram, kejahatan, fitnah, kata-kata kotor, dan dusta. Persekutuan anak-anak Tuhan harus saling mengampuni seorang dengan yang lain, membuang hal apa saja yang membuat sakit hati, tersinggung satu sama lain. Oleh karena itu harus sabar terhadap orang lain dan mengampuni seorang akan yang lain. Nasihat Paulus kepada kita semua adalah agar kita mengalami transformasi atau perubahan hidup sebagaimana yang tertulis dalam ayat 17. Segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sehingga karakter Kristus semakin mewujud dalam hidup kita. Amin. Mari kita tutup pertemuan atau renungan pada pagi hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena pada pagi hari ini Engkau mengingatkan kami semua agar kami semakin dewasa di dalam perilaku hidup kami, di dalam kami berkata-kata, di dalam kami melakukan segala sesuatu, terlebih yang berhubungan dengan orang lain. Bimbinglah kami ya Tuhan dari hari ke hari, sehingga kami dapat menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kami serahkan hidup kami pada hari ini di dalam tangan pengasihan-Mu. Kiranya Engkau membimbing kami, memberkati kami dalam setiap kegiatan yang kami lakukan pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin.